Pemirsa, seperti apa proses peralihan kepemimpinan dari Basuki Cahayapurnama kepada Jarod Saiful Hidayat? Dan untuk menjawabnya telah hadir bersama dengan kami Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo. Terima kasih Pak Cahyo, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Pak Cahyo, yang pertama, apa pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Ahok dan kemudian menunjuk Jarod, padahal ini belum putusan inkrah dan juga masih ada proses penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum? Satu, mencermati putusan pengadilan oleh hakim. Yang kedua juga menghormati upaya hukum Pak Basuki untuk banding. Tetapi masalahnya ditahan. Nah, seseorang yang ditahan kan tidak bisa melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Nah, undang-undang menyebutkan, Undang-Undang 23 bahwa agar pemerintahan tidak kosong, ada yang bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu hal, ada surat keputusan, maka wakil gubernur ditunjuk sebagai PLT. Oke, Pak Cahyo, menyambung kepada upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Ahok sendiri, tadi adalah memberikan ataupun memohon penangguhan penahanan. Artinya apabila ini dikabulkan oleh pengadilan tinggi, ini efeknya akan seperti apa? Apakah kemudian PLT akan kembali berubah seperti itu dan posisi gubernur akan dikembalikan atau bagaimana? Pengertian penangguhan apakah dibebaskan atau masuk tahanan kota kami juga belum tahu. Karena ini diputuskan ditahan. Nah, jangan sampai ada kekosongan pemerintahan, kemudian karena dia ditahan, tidak bisa menjalankan tugas, maka ditunjuk wakil. Saya kira itu aja. Nah, sampai kapan? Sampai putusan banding inkrah. Atau mana yang duluan sampai masa habis jabatan gubernur dan wakil gubernur Oktober pada saat serah terima kepada gubernur baru hasil pilkada. Sampai bulan Oktober. Oke, kalau gitu kita akan bedah satu persatu Pak Cahyo. Bagaimana jika nantinya penangguhan penahanan kemudian dikabulkan? Apakah kemudian jabatan dari pelaksana tugas kemudian tidak ada, kemudian Ahok akan dikembalikan jabatannya sebagai gubernur atau bagaimana? Ini berkaitan dengan pidana umum ya, KUHP ya. Nah, pengertian penangguhan itu yang bagaimana? Kalau penangguhan itu berkekuatan hukum tetap, ya nggak ada masalah. Tapi karena dia diputus tahanan, itu aja masalahnya. Kalau dia banding nanti misalnya diputuskan bebas, dia bisa kembali lagi. Kalau bandingnya misalnya 1 minggu misalnya selesai, dia bebas bisa. Tapi kalau tidak, ya tetap. Berarti frasa tahanan di sini, Frasa bukan tahanan. ditahan. Bukan frasa tahanan. Oke, baik. Pak Cahyo, kita bergeser ke pelaksana tugas yang kemudian tadi sore sudah dilantik oleh Pak Cahyo sendiri. Ini kewenangannya apakah ada batasannya atau bisa berakting ataupun berlaku seperti gubernur definitif? Saya kira sama ya, kecuali pergantian pejabat di daerah harus seizin Mendagri. Kalau dia ada pembahasan APBN perubahan dengan DPRD, itu nanti yang persetujuannya setelah diputuskan bersama dengan DPRD, ada persetujuan Mendagri. Tapi secara keseluruhan, PLT itu mempunyai kekuatan hukum yang sah. Mengambil keputusan, mengambil kebijakan, menandatangani surat keputusan, kemudian mengusulkan pergantian orang, merubah anggaran, dan sebagainya. Apalagi ini yang penting mempersiapkan proses serah terima jabatan kepada Gubernur yang yang baru. Oke, kalau gitu masyarakat akan bertanya, sebenarnya apa yang akan berubah terhadap pelayanan publik jika saat ini Jakarta tidak mempunyai gubernur definitif pelaksana tugas? Apa saja yang berubah? Tidak ada. Semua yang berkaitan dengan surat menyurat yang harus ditandatangani oleh seorang gubernur bisa dilakukan oleh seorang PLT gubernur. Karena aturan yang teken wakil itu nggak ada. Baik. Termasuk dengan anggaran tadi Anggaran juga Oke, sama. Pak Cahyo, kita akan membahas lebih jauh mengenai pembahasan anggaran ini dengan tugas seorang PLT gubernur, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo. Ini tadi membahas mengenai anggaran yang saat ini mungkin dalam pemerintahan PLT Pak Jarod nanti adalah membahas RAPBD untuk tahun 2018. Ini kewenangan dari PLT sama kemudian dengan Gubernur ya? Yang penting aspirasi itu dibahas bersama antara SKPD Pemprov dengan DPRD. Tetapi sudah ada komitmen kemarin antara gubernur terpilih, Pak Anies, kalau dia tidak mengusulkan perubahan anggaran sesuai dengan janji kampanye pilkada, kan nggak mungkin karena Oktober tinggal 2 bulan. Nah, saya kira tugas Pak Jarod mengakomodasikan apa yang menjadi program daripada Pak Anies. Itu dalam proses transisi antara nanti pelaksana tugas kemudian gubernur Pak Anies dan juga wakil gubernur Pak Sandi pada saat bulan Oktober. Tapi sekarang ini kan Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting. Yang kita tahu bahwa e-budgeting ini kemudian dikunci oleh password dan passwordnya dipegang oleh gubernur. Nah, apakah pelaksana tugas juga mempunyai wewenang untuk password itu sama? Pengertian password itu bahwa tidak bisa seenaknya seorang kepala daerah atau perangkatnya atau DPRD merubah anggaran yang sudah disepakati. Itu aja masalahnya. Tapi yang penting bagi kami, jangan sampai program strategis pemerintahan Pak Jokowi yang di DKI ini terhambat. Makanya harus ada definitif PLT seorang gubernur yang dia menjamin ada program skala prioritas DKI harus jalan, ada jaminan program strategis Presiden Pak Jokowi juga harus selesai. Itu aja intinya. Nah, itu kemudian menjadi kekhawatiran juga ketika kemudian terjadi kasus seperti ini. Apakah kemudian program-program di pemerintahan Ahok dan juga Jarot, kemudian setelah ada kasus hukum seperti ini, apakah kemudian akan jadi terhambat pembangunan infrastruktur? Walaupun mungkin masa jabatannya sebentar. Saya kira tidak, karena PLT melaksanakan tugas jabatan. Ingat loh, Pak Ahok adalah diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap atau sampai masa jabatannya berakhir Oktober. Jadi programnya ya jalan. Nah, tugas Pak Jarod memimpin DKI ini mengendalikan agar program yang sudah direncanakan tahun anggaran 2017 itu bisa terlaksana secara maksimal, penyerapannya juga baik, di samping kalau ada perubahan mengakomodasikan dari calon gubernur terpilih tadi. Oke, masa-masa sekarang Pak Cahyo adalah masa-masa yang cukup dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta karena adalah masa-masa transisi kepemimpinan kepada gubernur baru. Pak Ahok sudah mengundang Pak Anies, sudah berembuk bersama mengenai tim transisi yang akan dibentuk untuk dapat mengakomodir program-program yang dapat langsung dijalankan. Nah, sampai sejauh mana kewenangan pelaksana tugas untuk dapat kemudian menunjuk dari pejabat untuk tim transisi ini? Saya kira tidak perlu tim, kalau saya ya tidak perlu tim transisi ya. Apapun perangkat pemerintah itu juga satu ya. Walaupun masa jabatan terbatas, ada pergantian gubernur, wakil gubernur, tapi pemerintah ini kan satu. Otomatis perangkat sekda dengan SKPD-nya itu akan otomatis menempel jalan. Oke, baik. Pak Cahyo, tapi kembali pada status Basuki Cahayapurnama sendiri dari Kemendagri seperti apa? Apakah akan menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu lalu melakukan langkah lanjutan atau bagaimana? Nah, posisi keputusan seorang gubernur itu kan kepres. Nah, kan tidak bisa saya mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan kepres pemberhentian sementara yang dasarnya dari media, dari lihat televisi kan nggak bisa. Kami tadi sudah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, minta salinan keputusan dengan nomor berapa, pasal berapa. Dasar itulah nanti yang sebagai dasar dikeluarkan kepres karena ditahan maka diberhentikan sementara. Sampai saat ini belum Kemendagri belum menerima soal. Ya, itu aja. Dan dinamika yang akan terjadi setelahnya tidak akan mengganggu, misalnya kemudian ada putusan dari pengadilan tinggi atau mungkin ada putusan dari kasasi. Saya kira nggak ada masalah, saya kira. Karena ada pengalaman di satu provinsi,
PLT itu sampai begitu lama, hampir 2 tahun, karena menunggu banding, menunggu kasasi, dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah, karena pemerintahan harus jalan, apapun harus jalan. Termasuk pada saat nanti ditangguhkan juga penahanannya. Iya. Status Iya. Pak Ahok akan tidak dapat kembali lagi Iya, sebagai gubernur definitif. Karena kami tugasnya adalah mengawal undang-undang yang ada. Yang penting jalannya pemerintahan ini jalan. Itu aja saya kira nggak ada masalah. Dan kembali ditegaskan bahwa publik tidak harus khawatir karena pelayanan terhadap publik ini tidak. masih tetap terjamin dan kemudian bisa dilakukan seperti itu. Surat-surat keputusan, surat-surat rekomendasi yang biasanya dikeluarkan oleh seorang gubernur sudah bisa oleh PLT gubernur. Kalau wagub nggak bisa, maka perlunya tadi kami teken untuk menugaskan PLT tadi semata-mata kalau nanti malam ada rekomendasi atau ada surat-surat apapun bisa langsung berlaku. Oke, termasuk Anda katakan anggaran tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan sekarang ini Pemprov DKI Jakarta yang sedang membahas dari RPJMD 2017-2022? Sah. Sah. Apapun yang dibahas oleh pelaksana tugas Karena tidak akan menjadi masalah. perencanaan program DKI, kemudian bagaimana mekanisme penganggarannya, dan memastikan program itu harus berjalan dengan baik, itu bagian mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ada konektivitas, ada sinergi, ada integritas antara pusat dan daerah, itu yang harus sama. Makanya RPJMD itu bagian yang tidak terpisahkan, maka seorang PLT bisa menandatangani itu bersama-sama dengan DPRD. Oke, berarti Anda pastikan pembangunan Jakarta terus Sesuai apa yang berjalan. direncanakan oleh Pak Ahok kemarin. Dan juga pelayanan publik tidak akan berkurang. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Pak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, terima kasih telah Terima kasih. bergabung sama kami Sama-sama. dan berbincang dalam Prime Time News kali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cahyo. Tetaplah